Jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza makin banyak. Pada Selasa 22 Januari 2024, militer Israel mengatakan sedikitnya 21 tentara tewas dan beberapa lainnya terluka dalam satu penyergapan yang dilakukan Hamas di Gaza Tengah. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan insiden itu terjadi di dekat permukiman di perbatasan Kisufim. Saat itu Hamas menyerang tentara Israel yang tengah berusaha menghancurkan infrastruktur militer para pejuang Palestina. Namun upaya itu gagal, mengutip Anadolu Agency. Para pejuang Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke tank Israel. Sementara secara bersamaan sebuah ledakan menyebabkan dua bangunan berlantai 2 runtuh. Bangunan runtuh akibat ledakan ini, sementara sebagian besar pasukan berada di dalam dan di dekat bangunan tersebut, tambah Hagari. Akibatnya puluhan tentara Israel tewas dan lainnya terluka. Hagari juga mengatakan penyelidikan telah dilakukan atas insiden tersebut karena ledakan itu disebabkan juga oleh ranjau yang ditanam oleh tentara Israel, meskipun penyebab ledakan belum dapat dikonfirmasi. Kematian tersebut menambah jumlah korban tewas tentara Israel di Gaza sejak serangan darat dimulai pada 27 Oktober menjadi 219 orang. Sementara jumlah keseluruhan korban tewas tentara Israel sejak peluncuran serangan Israel terhadap Gaza pada 7 Oktober telah meningkat menjadi 556 orang. ممنوع. يلا يا حبيبي. Tentara Houthi Yaman bersumpah akan menanggapi serangan udara terbaru AS Inggris. Tentara Houthi Yaman mengonfirmasi bahwa Washington dan London melancarkan 18 serangan udara terhadap ibu kota Sanaa dan wilayah lain di Yaman. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 23 Januari, Houthi Yaman berjanji untuk menanggapi serangan terbaru AS Inggris terhadap negara tersebut yang terjadi malam sebelumnya. Pesawat agresi Amerika Inggris melancarkan 18 serangan udara selama beberapa jam terakhir, yang didistribusikan sebagai berikut: 12 serangan di Kegubernuran Amanat Al-Asimah dan Sanaa, 3 serangan di Kegubernuran Hodeidah, 2 serangan di Kegubernuran Taiz, dan 1 serangan di Kegubernuran Al-Baida, kata juru bicara militer Houthi Yaman, Yahya Al-Sari dalam pernyataannya. Serangan-serangan ini tidak akan dibiarkan begitu saja atau tidak dihukum, tambah pernyataan itu. Jet tempur AS dan Inggris melancarkan serangan udara baru di beberapa wilayah ibu kota Yaman, Sanaa, dan wilayah lain di negara itu pada akhir tanggal 22 Januari. Ini adalah serangan terbaru dari beberapa serangan yang dilancarkan Washington dan London terhadap Yaman. Serangan-serangan ini mengakibatkan kerusakan material dan sejumlah korban jiwa, serta dikatakan melindungi perdagangan maritim internasional. Namun, serangan tersebut dilakukan secara khusus untuk mendukung Israel dan bertujuan untuk menghalangi Yaman melanjutkan serangan maritimnya terhadap kapal-kapal Israel.
Israel dilaporkan mengusulkan jeda pertempuran selama hingga 2 bulan sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan semua orang yang ditahan Hamas di Gaza. Usulan itu tidak mencakup janji untuk mengakhiri perang atau gencatan senjata permanen. Usulan tersebut dilaporkan diajukan kepada Hamas melalui perantara Qatar dan Mesir. Meski tidak mencakup kesepakatan mengakhiri serangan atau gencatan senjata permanen, usulan jeda pertempuran tersebut menjadi yang terpanjang yang ditawarkan Israel kepada Hamas sejak serangan dimulai pada 7 Oktober 2023. Dilaporkan Axios, Senin 22 Januari 2024, lebih dari 130 orang yang dibawa Hamas dari Israel pada 7 Oktober lalu masih berada dalam tahanan di Gaza. Para pejabat Israel menyatakan puluhan dari mereka telah meninggal pada 7 Oktober atau dalam beberapa minggu setelahnya. Hamas sebelumnya mengatakan mereka yang ditahan itu akan ditukar dengan ribuan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak yang ditahan Israel. Brad McGurk, penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan perjalanan ke Mesir pada Minggu 21 Januari 2024 dan akan melanjutkan perjalanannya ke Qatar untuk perundingan yang bertujuan membuat kemajuan dalam pembebasan orang-orang yang ditahan oleh Hamas. Para mediator Qatar dan Mesir telah berupaya selama berminggu-minggu untuk menyatukan kesenjangan antara pihak-pihak yang terlibat agar bisa mencapai kesepakatan. Pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa kesepakatan semacam itu mungkin menjadi satu-satunya jalan yang bisa membawa pada gencatan senjata di Gaza, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007. Ketegangan antara Israel dan Palestina masih terus berlangsung sampai saat ini. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 24 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana Brigada Al-Quds menargetkan serangannya pada sekumpulan tentara dan kendaraan militer Israel di Jabal Al-Rayes sebelah timur Jabalia. Sebelum melancarkan penyerangan, prajurit Brigada Al-Quds melakukan pemantauan terlebih dahulu di sebuah bangunan, seperti yang tampak dalam rekaman. Setelah menemukan titik-titik target, tanpa berlama-lama Brigada Al-Quds langsung meluncurkan serangan mematikannya. Insiden ini jelas menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Israel. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.